Jumpa lagi di Sekolah Minggu Solidio. Puji Tuhan ya teman-teman, kita berjumpa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ayo kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Musik. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan limpahkan sehingga hari ini kami boleh bersekolah minggu bersama teman-teman walaupun masih online. Tuhan berkati dan sertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita pujikan Kasih Pagi Lemah Lembut. Musik. Kasih
bagaimana kabarnya? Apakah hari ini masih bersemangat? Harus selalu bersemangat ya, apapun dan bagaimanapun kondisi kita saat ini, masih dalam kondisi pandemi, kita harus terus bersemangat. Karena apa? Karena kasih dan berkat-Nya tidak pernah berhenti buat kita. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh bersama-sama untuk sekolah minggu Solidio Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami Roh Kudus untuk boleh menuntun kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca dari kitab Yesaya 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perikop ini tentang Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama. Mari, Yesaya 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, Ini aku, utuslah aku. Puji Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Adik-adik, kita tadi sudah membaca dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8 tentang Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, Yesaya sangat takjub ya ketika berhadapan dengan serafim, dan Yesaya juga menerima pengampunan dari Tuhan. Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, Siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan saat itu Yesaya langsung menjawab, Ini aku, utuslah aku. Adik-adik, Yesaya bersedia untuk menjadi pelayan Tuhan. Begitu juga Tuhan berkenan untuk kita menjadi pelayan Tuhan. Sekalipun dalam pelayanan itu
kita tidak boleh sembarangan ya, karena selalu harus melalui sebuah proses. Adik-adik, kita akan melihat sebuah video. Di dalam video ini mengisahkan seorang anak yang diutus oleh Tuhan untuk berdiri memegang tiang petunjuk. Tiang ini menunjuk kepada arah di mana Tuhan berada. Nah, agar orang-orang yang akan mencari Tuhan ini dapat menemukan Tuhan dan tidak tersesat. Mari kita saksikan bersama-sama videonya, adik-adik.
Bagaimana adik-adik? Bagus ya videonya ya. Kita lihat tadi bagaimana anak kecil ini diberikan tugas untuk memegang tiang petunjuk arah keberadaan Tuhan, sehingga orang-orang dapat menemukan Tuhan dan tidak tersesat. Di video ini tadi adik-adik kita lihat dari awal mulanya si anak ini masih tampak tegar ya, maksudnya dia masih sangat kuat berdiri tegak dan dengan hati yang senang menunjukkan arah di mana Tuhan berada. Tapi setelah beberapa waktu ya, tadi kita saksikan setelah beberapa waktu si anak ini mulai mendapati satu kondisi di mana kondisi ini tidak menyenangkan, kesulitan mulai datang. Kita tidak dilihat ya, di mana anak ini mulai merasakan ada terik matahari ya yang menyengat, kemudian juga ada hembusan angin yang sangat kencang. Bahkan tadi kita lihat juga, kita saksikan di situ ada salju yang mulai membuat tubuhnya dingin. Dan kita lihat bahwa anak itu sudah mulai terjatuh dengan kesulitan-kesulitan itu. Tapi ketika anak ini teringat kembali akan pesan dari Tuhan bahwa Tuhan akan kembali untuk menjemput dia, anak ini mulai semangat lagi dan ia berdiri dan terus memegang tiang petunjuk tadi, sehingga orang-orang yang mencari Tuhan tidak tersesat. Dan itu anak ini membuat orang-orang mencari Tuhan menemukan Tuhan dan arahnya tepat. Nah, sama seperti anak dalam video tersebut adik-adik, kehidupan kita dalam mengenal Tuhan Yesus juga tidaklah mudah. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis, ada masa-masa menyenangkan, tetapi juga ada saat masa-masa sulit buat kita. Bahkan ada saat-saat mulai kita jatuh. Tetapi satu hal, kita harus dapat kembali bangkit dan terus berpegang pada janji keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Karena sesungguhnya adik-adik, bahwa cara hidup kita di dalam Tuhan Yesus itulah petunjuk yang sesungguhnya bagi setiap orang-orang yang mencari Tuhan. Dan untuk menemukan Tuhan Yesus, bagaimana adik-adik? Adik-adik siap untuk diutus oleh Tuhan? Dengan cara kita memberikan satu contoh dalam kehidupan kita yang penuh kasih, saling menolong, dan kita boleh memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang-orang di sekeliling kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu ada untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan kembali berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman yang boleh kami terima saat ini. Biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh menyediakan diri kami Tuhan untuk Engkau utus untuk memberitakan kabar keselamatan yang dari Engkau. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami melalui perkataan kami, perbuatan kami, dan setiap apa yang boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di dalam surga, kami mohon ampun atas dosa pelanggaran kami di dalam kami belajar firman-Mu, dan jadikan kami anak-anak yang taat dan setia di dalam pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, terima kasih. Tuhan berkati. Sampai jumpa kembali. Puji Tuhan ya teman-teman, kita telah belajar firman Tuhan. Saatnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pujikan Ini Aku Utuslah Tuhan. Musik.
kesehatan ya, dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.